Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Polisi menggerebek kamar indekos sindikat pengedar narkoba lintas provinsi di kawasan Kedaton, Bandar Lampung. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 6 orang tersangka serta menyita 2 kilogram lebih sabu serta ratusan butir pil ekstasi. Dalam pengungkapan ini, 6 orang tersangka pengedar dan kurir narkoba jaringan lintas provinsi berhasil diringkus. Ironisnya, 2 diantaranya merupakan ibu rumah tangga yang berperan sebagai kurir narkotika. Pengungkapan kasus ini bermula saat petugas Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung menangkap 2 orang ibu rumah tangga yang kedapatan sedang asik mengkonsumsi narkoba bersama seorang pria di Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Dari keterangan ketiga tersangka itu, petugas melakukan pengembangan dan berhasil meringkus jaringan pengedar narkotika lintas provinsi di kamar indekosnya di kawasan Kedaton, Bandar Lampung. Bahkan dari pemeriksaan polisi, para tersangka yang berhasil ditangkap ini saling berkaitan satu sama lainnya dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu. Mereka mendapat barang haram itu dari seorang bandar besar di wilayah Provinsi Jambi. Sebuah bus Brimob yang mengangkut rombongan siswa SMA mengalami kecelakaan tunggal di lajur tol. Pukul 11.35 waktu Indonesia Barat, bus Brimob mengangkut rombongan siswa SMA 1 Porong, Sidoarjo. Sesampainya di kilometer 72 exit tol Purwodadi, lajur Pandaan Malang, bus menabrak papan penunjuk arah. Diketahui bus mengangkut 31 siswa dan 2 orang guru pendamping. Akibat kecelakaan ini 2 orang meninggal dunia. Supir bus Brimob tewas di tempat kejadian. Sementara itu seorang siswi meninggal di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Sedangkan siswa yang luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Medika Lawang dan Prima Husada Lawang. Saat ini bangkai kendaraan sudah dievakuasi keluar dari tol Pandaan Malang. Rombongan sendiri atau bis ini berjalan dari arah Porong menuju ke arah Malang, Mbak. Nah, untuk tujuan dari rombongan ini, informasi yang kami dapat itu mau ke salah satu tempat wisata yang ada di daerah Malang, Mbak. Untuk dugaan sementara, kenapa sampai terjadi kecelakaan ini, melihat dari TKP yang ada, itu kelalaian supir, Pak. Karena harusnya apabila dia mau mengarah ke Malang, semestinya dia exit tol Singosari atau exit tol Lawang.
Puluhan korban laka tunggal rombongan bus pelajar SMA Negeri 1 Porong di eksit tol Purwodadi Pasurian dibawa ke sejumlah rumah sakit berbeda, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Lawang, Rumah Sakit Lawang Medika, Rumah Sakit Prima Husada, dan Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Puluhan korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang, Rumah Sakit Lawang Medika, dan Rumah Sakit Prima Husada. Sementara korban luka berat dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, termasuk 2 korban meninggal dunia. Korban luka berat berjumlah 6 orang, mereka adalah 2 guru pendamping dan 4 pelajar. Sementara korban meninggal adalah sopir minibus atas nama Khairul, pensiunan Brimob Pusdik Watu Kosek, Mojokerto, dan 1 siswi asal Porong, Sidoarjo, atas nama Nafiri. 2 korban meninggal dunia sudah diambil pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka. Sementara 6 korban luka berat masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Pasca kecelakaan bus yang menimpa puluhan siswa SMA Negeri 1 Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, sejumlah keluarga korban mulai mendatangi sekolah untuk memastikan kondisi anggota keluarga mereka yang ikut dalam rombongan. Sejumlah orang tua dan wali murid mulai berdatangan ke sekolah untuk mencari informasi dan perkembangan kondisi siswa yang mengalami kecelakaan di kawasan eksit tol Purwodadi Pasuruan KM 72200 arah Pandaan menuju Malang. Sementara kondisi sekolah sendiri Sabtu sore tampak sepi. Sejumlah guru yang standby di sekolah berangkat ke rumah sakit di Malang untuk memastikan dan melihat kondisi siswa yang menjadi korban kecelakaan. Raditya. Ya, Raditya. Ikut rombongan. Iya. Oh, gimana tadi berangkat jam berapa rombongan? Saya kurang tahu juga, Pak. Soalnya kan saya keponakan. Kebetulan keluarganya kan dirawat di rumah sakit, makanya nggak dikasih tahu info dulu. Terus datang ke sini? Mau memastikan, mau langsung ke rumah sakit, dirawat di ruang mana? Katanya kan ditaruh di Saiful Anwar. Oh gitu. Ya, bisa dihubungi ya? Sudah bisa komunikasi sama? Belum. Anaknya belum. Belum bisa dihubungi? Belum bisa dihubungi. Itu pamitnya kemana, Mas? Rombongan ini yang dari sekolah. Ke Malang gitu. Dan pemirsa, kabar terbaru terkait kecelakaan bus yang menimpa siswa SMA 1 Porong akan disampaikan 2 rekan kami dari Sidoarjo dan Malang. Sudah ada Kumaydi di rumah salah satu korban di Sidoarjo dan juga ada Goldi Gumilang di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang yang akan memperbarui kondisi korban yang masih dirawat di sana. Kita akan dengarkan laporan dari Goldi terlebih dahulu. Selamat malam Goldi, seperti apa kondisi korban yang dirawat di sana? Selamat malam Laura dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur, di mana sejumlah siswa yang mengalami korban luka dirawat intensif di rumah sakit ini. Data yang kami terima dari Humas RSSA Kota Malang dengan Pak Doni mengatakan ada 6 siswa yang masih dirawat intensif di lokasi ini, di mana sebelumnya ada 2 korban yang dikonfirmasi meninggal dunia, di mana 1 orang yakni sopir bus dan satunya lagi merupakan siswi dari SMA 1 Porong, Sidoarjo, Jawa Timur berinisial NA berusia 18 tahun yang tadi sekitar sore hari sudah dipulangkan ke rumah duka di kawasan Candi Piring, Porong, Sidoarjo dan lalu dimakamkan di pemakaman setempat. Selain itu pemirsa, di lokasi ini kami konfirmasi terkait dengan kondisi dari ke-6 pasien yang masih dirawat. Ini masih berada di instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Selain itu ada belasan lainnya yang dirawat di 3 rumah sakit berbeda, yakni di Rumah Sakit Medika Lawang, kemudian di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang, dan di Rumah Sakit Prima Husada, Pasuruan, Jawa Timur.
Kami singkat jelaskan peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu siang tadi pemirsa, di mana sebuah bus yang dimiliki oleh Pusdik Brimob Watukose Mojokerto yang mengangkut sekitar 30 siswa dan juga guru pendamping yang akan melakukan perjalanan ke salah satu objek wisata di Kota Malang untuk mengambil video angkatan ataupun foto untuk buku kenangan atau yearbook. Dan tadi sekitar pukul 11.43 naas, bus tersebut yang dikemudikan seorang purnawirawan itu menabrak papan petunjuk di eksil tol Purwodadi, tepatnya di tol Pandaan Malang kilometer 7273 arah dari Surabaya ke Malang. Selain itu, keterangan dari Kasat Lantas Polres Pasuruan mengatakan ada indikasi dugaan kelalaian dari sopir sehingga menabrak pembatas ataupun petunjuk arah yang berada di eksit tol Purwodadi tersebut. Dan saat ini pemirsa, di beberapa rumah sakit, kami juga memantau di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang, ada 2 siswa berjenis kelamin laki-laki yang masih dirawat intensif di sana karena mengalami sejumlah luka, di antaranya yakni luka robek pada kepala dan juga luka lecet di tangan dan juga di kaki. Untuk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang dalam kondisi stabil. Selain itu juga kami tadi sempat mewawancarai pendamping ataupun guru yang mendata siswa-siswa yang tadi berangkat, dan kami mendapatkan informasi bahwa siswa tersebut berasal dari kelas 12-7 di SMA 1 Porong dan memang berniat untuk membuat video angkatan ataupun foto kenangan yearbook untuk kelulusan mereka. Laura. Baik, dari Malang kita juga akan dengarkan laporan dari Kumaidi di salah satu rumah korban di Sidoarjo. Selamat malam, Kumaidi, seperti apa kondisi di rumah korban saat ini? Iya, selamat malam, Laura. Saat ini saya berada di rumah duka salah satu korban celaka bus siswa, di mana 1 jam yang lalu korban sudah dimakamkan di pemakaman umum daerah setempat, di mana kedatangan jenazah ini diiringi oleh rekan pihak keluarga dan teman-teman, kerabat, serta saudara. Dan dapat saya laporkan juga tadi di sekolah ada beberapa orang tua itu mengecek keberadaan anaknya untuk mengetahui kapan datang dan kapan akan dipulangkan anaknya. Gitu kan. Baik, Kumaidi melaporkan langsung dari Sidoarjo dan sebelumnya juga ada Goldi Gemilang melaporkan langsung dari Malang. Terima kasih atas laporan Anda rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Kita ke kabar lain pemirsa, polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk kepala sekolah hingga pihak travel agent dalam insiden tenggelamnya belasan siswa SMP 7 Mojokerto, Jawa Timur. Pasca musibah tragis tenggelamnya 13 siswa SMP 7 Mojokerto, Jawa Timur di Pantai Drini Selasa lalu, Satreskrim Polres Gunung Kidul telah memeriksa sejumlah pihak, di antaranya kepala sekolah, travel agent, dan tim SAR setempat. Dalam pemeriksaan tersebut, polisi belum berani memastikan ada tidaknya kelalaian dari pihak sekolah, sementara pemeriksaan kepala sekolah hanya sebatas menunjukkan rundown acara mereka. Pihak yang diperiksa hingga kini masih berstatus saksi. Travel agent sebenarnya. Kalau dari hasil keterangan kami belum menemukan unsur kelalaiannya, makanya kami masih mendalami unsur kelalaiannya. Dalam beberapa hari ke depan, polisi akan memanggil kembali pihak sekolah dan travel agent untuk mendalami pemeriksaan untuk mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab dalam insiden tersebut. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Lukas Didit TV One mengabarkan. 4 siswa SMP Negeri 7 Mojokerto, Jawa Timur meninggal dunia terseret arus ombak saat mengikuti karya wisata di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. Salah satu orang tua korban menolak berdamai dengan pihak sekolah dan melaporkan ke polisi terkait kelalaian pihak sekolah yang mengakibatkan sang anak meninggal dunia.
Pihak sekolah SMP Negeri 7 Mojokerto mendatangi rumah Malvin Yusuf, salah satu korban meninggal dunia yang terseret ombak di pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ayahanda Malvin Yusuf, Yohanes Tri Andreas, mengamuk ke sejumlah rombongan guru yang datang ke rumahnya, yang bermaksud menyodorkan surat damai dan memberikan uang santunan kematian. Yohanes terkejut dan emosional, ia pun merobek surat perjanjian perdamaian yang disodorkan pihak sekolah. Ia pun menolak uang santunan yang diberikan. Jangan gitu, Bu. Ini masalahnya nyawa, Bu. Kalau uang buat apa ini? Nyawa ya, bisa dibayar sama uang kayak gini. Tanggung jawabnya itu yang mana? Tidak masih berjuta, dikasih ini dulu, masih berjuta. Orang tua Malvin Yusuf pun menuntut keadilan atas hilangnya nyawa sang anak. Pihak keluarga korban Marvin melaporkan dugaan kelalaian pihak sekolah dan penyelenggara karya wisata yang mengakibatkan 4 orang siswa meninggal dunia saat menjalani outing kelas dengan didampingi kuasa hukum mendatangi gedung Satreskrim Polres Mojokerto Kota hari Jumat kemarin. Kuasa hukum yang mendampingi orang tua Malvin Yusuf menyebut pihaknya akan melaporkan pihak kepala sekolah, wali kelas, penyelenggara karya wisata, dan pengelola pantai terkait kelalaian yang menyebabkan kematian. Diberikan kuasa dari korban atas nama Malvin untuk melaporkan dugaan tidak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang, tepatnya di pasal 359. Namun setelah kami dari sini dan petunjuk dari Pak Kanit, perkara ini sudah ditangani oleh Polda DIY. Jadi kami akan berkoordinasi dengan Polda DIY. Sementara itu, Suko Widodo, anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, meminta program studi tur dan karya wisata atau outing class ditinjau ulang usai 4 pelajar SMP Negeri 7 Mojokerto meninggal dunia karena terseret ombak pantai Drini. Suko juga meminta kegiatan tersebut ditinjau ulang. Pengalaman musibah itu jangan terulang lagi. Tetap dibolehkan outing, tetapi harus ada unsur tidak hanya refreshing, rekreasi, tapi edukasi, disiplin, tanggung jawab, dan fasilitas yang disediakan juga harus memadai sehingga Musibah kecelakaan laut yang terjadi di pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta pada Selasa 28 Januari lalu menimpa belasan siswa SMP Negeri 7 Mojokerto, Jawa Timur. Penyelamatan para korban yang dilakukan nelayan lokal berlangsung dramatis. Kegiatan karya wisata SMP Negeri 7 Mojokerto ke pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta berakhir dengan kisah tragis. Setelah 13 siswa terseret ombak, 9 siswa dapat terselamatkan, sementara 4 lainnya tidak tertolong dan meninggal dunia, termasuk salah satunya Malvin Yusuf. Dari Mojokerto dan Surabaya, Jawa Timur, Gunung Kidul, Yogyakarta, Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, titik api masih terlihat di lokasi kebakaran. Masih bersama kami di kabar utama. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tawuran antar 2 kelompok pemuda kembali pecah di Jatinegara, Jakarta Timur. Kali ini kedua kelompok saling serang dengan menggunakan senjata tajam, petasan, batu, hingga molotov. Tidak hanya itu, kedua kelompok juga membawa senjata tajam untuk melukai lawannya. Setelah berlangsung sekitar 1 jam, petugas yang tiba di lokasi langsung membubarkan aksi tawuran. Selain mengamankan 8 orang, petugas juga menyita sejumlah senjata tajam. Meski tidak mengetahui penyebab terjadinya tawuran kedua kelompok ini, warga mengaku resah dengan adanya aksi tersebut.
Akibat peristiwa ini, jalan DI Panjaitan dari Rawamangun mengarah Cawang menjadi terganggu. Titik api masih terlihat di lokasi kebakaran yang melanda gudang di kawasan pergudangan Pantai Indah Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Hingga Sabtu siang, sejumlah petugas masih berupaya memadamkan api yang berada di bawah tumpukan sisa-sisa barang di dalam gudang yang terbakar. Kepulan asap hitam juga masih terlihat di kawasan pergudangan yang terbakar. Namun, titik api yang menyebar di sejumlah gudang dinyatakan aman karena posisinya berada di lantai gudang. Pendinginan juga dilakukan untuk mencegah api kembali menyebar. Dan hingga saat ini masih diselidiki penyebab kebakaran gudang mainan tersebut. Untuk mengetahui perkembangan kebakaran area pergudangan Pantai Indah Dadap, ada rekan Yunike Suwandi langsung dari lokasi kebakaran. Selamat malam, Yunike, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat malam Laura dan juga pemirsa TV One. Memang kemarin baru saja terjadi kebakaran di kawasan Pantai Indah Dadap, salah satu kawasan pabrik dan juga gudang di Dadap, Kosambi, Tangerang. Dan jika saya gambarkan pemirsa saat ini, bahkan masih ada asap-asap tipis yang terlihat pemirsa imbas dari kebakaran yang kemarin terjadi. Dan setelah juga tadi saya berbincang dengan orang setempat di sini pemirsa bahwa ada api sedikit api yang masih menyala dikarenakan memang angin yang cukup kencang di sini. Dan ada beberapa petugas juga yang berjaga-jaga, serta tadi pemirsa baru saja ada terlihat satu unit damkar kecil yang terlihat kehadirannya di tempat saya mengabarkan saat ini untuk mengecek keamanan dari sisa-sisa api dan juga gudang-gudang yang kemarin terbakar. Jika kita kilas balik Laura dan juga pemirsa TV One, kemarin api yang menyambar gudang, salah satu gudang di Dadap ini yaitu gudang mainan, pada pukul 11:30 siang itu awalnya diduga karena korsleting listrik. Namun memang belum dapat dipastikan apakah penyebab pastinya karena pihak kepolisian juga masih harus melakukan olah TKP. Dan dari kebakaran tersebut juga akhirnya api yang menyebar juga pemirsa berhasil melahap 11 gudang totalnya di tempat saya mengabarkan saat ini. Dan juga dari kesaksian petugas yang kemarin bertugas pemirsa itu cukup kesulitan untuk memadamkan api karena ada beberapa aspek yang menyulitkan. Salah satunya adalah seperti cuaca yang cukup berangin membuat api mudah menyebar dan juga bahan-bahan bangunan serta juga akses bangunan karena memang awalnya tempat yang terbakar itu berada di lantai 2. Dan juga selain itu juga kemarin api berlangsung cukup lama dari 11:30 siang hingga 12 malam, bahkan selesai dilakukan pendinginan pagi tadi. Dan juga kemarin ada 48 personil yang dikerahkan serta 8 unit damkar dari Kabupaten Tangerang dan ada 3 unit tambahan dari Kota Tangerang serta 5 unit suplai air dari kawasan sekitar. Dan dari kebakaran kemarin, untungnya pemirsa dan juga Laura tidak ada korban luka dan juga korban jiwa. Sementara itu Laura yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Yunike Suwandi. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai jeda kabar utama akan kembali dengan sejumlah informasi. Kami di kabar utama pemirsa. Tersangka pemutilasi Uswatun Kasana yang dimasukkan ke dalam koper merah di Ngawi ternyata membeli sebilah pisau di sebuah minimarket untuk melancarkan aksinya. Dari rekaman CCTV pada 20 Januari terungkap RTH tiba dengan mobil putih masuk ke dalam toko dan berbelanja kebutuhan. Termasuk diantaranya pisau dapur berwarna hijau berdimensi 20 cm yang kemudian diakui tersangka sebagai alat untuk memutilasi korban.
Polisi membenarkan jika pisau tersebut digunakan sebagai alat untuk memutilasi korban. Berdasarkan pengakuan tersangka, didukung oleh CCTV tersebut. Selain CCTV yang mengungkap pembelian sebilah pisau, beredar juga CCTV yang mengungkapkan adanya pertemuan pelaku dan korban di sebuah rumah makan di daerah Kediri, Jawa Timur. CCTV memperlihatkan detik-detik Uswatun Hasanah bersama pelaku RTH memasuki halaman parkir rumah makan. Dan terlihat duduk berdua untuk makan malam di sebuah restoran yang tak jauh dari hotel tempat mereka menginap. Pemirsa, pihak kepolisian telah melakukan tes kejiwaan pelaku mutilasi seorang wanita cantik yang ditemukan mayatnya dalam koper berwarna merah di sebuah hotel di Jawa Timur. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, pelaku mengaku bersalah dan meminta maaf kepada keluarga korban. Pihak kepolisian telah melakukan rangkaian tes kejiwaan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah yang mayatnya dimasukkan ke dalam koper berwarna merah di sebuah hotel di Jawa Timur. Kan pemeriksaan psikiatri ya, ahli ya. Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan kurang lebih 6 bulan, 6 jam. Ya, 6 jam dari pagi sampai siang. Ya, hasilnya masih dianalisis ya. Nanti mungkin kalau memang sudah keluar analisisnya itu nanti akan kita sampaikan apakah yang bersangkutan ini memang psikopat atau tidak ya. Nanti kita lihat. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, pelaku mengaku bersalah dan meminta maaf kepada keluarga korban. Dalam pengakuannya, tersangka menyebut bahwa puncak kemarahannya karena sakit hati saat korban mengumpat anaknya. Hal itulah yang kemudian memancing kemarahan tersangka hingga nekat melakukan aksi kejinya. Alasannya itu ya itu almarhum itu nggak terima istri saya punya anak lagi yang kedua itu, terus nyumpahin anak kamu lo perempuan, suatu saat jadi akhirnya saya emosi itu, terus saya cekik ya sempat ada perlawanan, akhirnya ya saya banting samping, saya banting ke kanan itu kebentur meja samping kasur itu, setelah itu saya benturkan ke lantai. Sambil saya cekik itu terus hidungnya itu keluar darah. Setelah itu saya panik, kok sudah nggak bernyawa gitu. Karena saking saya sudah panik, akhirnya itu saya berniat itu ngambil koper. Mas, ini kok masyarakat yang pengen tahu nih, ini kok tega Mas, ini pada saat dilakukan mutilasi itu apa yang di pikiran Mas tuh gimana gitu Mas? Sebenarnya itu nggak ada niat mutilasi, karena saking saya panik, saking saya bingung, saya masukkan koper itu kan tidak muat. Itu sempat saya injek-injek biar muat, itu ternyata tetap tidak muat. Akhirnya itu saya potong. Pertama-tama saya minta maaf buat keluarga almarhum. Buat keluarga almarhum saya minta maaf. Saya bilang saya salah. Saya minta maaf. Terus buat keluarga saya, anak istri saya di rumah. Saya juga minta maaf. Tim TV One mengabarkan. Pasca penemuan jasad wanita di dalam kontrakan Kampung Bonjol, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, rumah kontrakan korban dipasang garis polisi militer. Diduga korban dianiaya kekasihnya yang merupakan oknum anggota TNI Angkatan Darat hingga tewas.
Beginilah suasana rumah kontrakan pasca penemuan jasad korban N, warga Lebak, Banten yang dipasang garis polisi militer. Tetangga korban menjelaskan korban merupakan sosok yang baik dan pernah menceritakan soal kekasihnya yang merupakan seorang anggota TNI. Ya biasa aja, orangnya mah baik, enak gitu diajak ngobrol juga orangnya. Tapi tahu Bu, kalau misalkan kekasih dari korban ini seorang TNI. Iya, dia bilang, nih katanya pacar saya TNI Bu, dia bilang gitu. Itu saya tunjukin fotonya sama dia. Nih anak saya, nih mak saya katanya. Diduga korban dianiaya kekasihnya yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat hingga tewas. Kapendam Jaya membenarkan adanya oknum anggotanya yang telah ditangkap dan melakukan penganiayaan kepada rekan wanitanya hingga tewas. Seorang anggota Yonif 318 Satuan Kostrad berinisial TS ditangkap dan tengah menjalani pemeriksaan di Denpom Jaya 1 Tangerang setelah diduga membunuh kekasihnya. Sebelumnya sejumlah anggota polisi militer mendatangi rumah kontrakan dan menemukan korban tewas di dalam rumah serta memasang garis polisi militer. Dari Tangerang Selatan, Banten, Rizka Salsabila, Ahmad Junaidi, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Pemirsa, puluhan bangkai bus terparkir di halaman Anda masih bersama kami di kabar utama pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pelantikan kepala daerah tak sengketa di Mahkamah Konstitusi akan mundur dari jadwal semula. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan dalam konferensi pers pada Jumat 31 Januari 2025 bahwa pelantikan kepala daerah tak sengketa di Mahkamah Konstitusi akan mundur menunggu hasil putusan sela atau dismissal Mahkamah Konstitusi. Dan pemerintah pun akan berkonsultasi dengan DPR terkait penundaan tersebut. Penundaan kembali ini apakah akan dikonsultasikan lagi ke Komisi 2? Hari Senin nanti ada rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI, sekaligus juga salah satunya saya akan menyampaikan hal ini. Karena ini kan ada putusan sela yang kita nggak tahu gitu, yang kemarin tanggal 30. Dan hari ini saya lihat sudah keluar revisi peraturan Mahkamah Konstitusi yang tegas menyebutkan dari tadinya tanggal 13 menjadi tanggal 5 ya, Februari untuk pembacaan sidang dismissal. Menteri Tito menjelaskan untuk jadwal pelantikan kepala daerah akan diputuskan oleh Presiden. Jadwal dan tata cara pelantikan pilkada serentak diatur dengan peraturan Presiden. Artinya apa? Kewenangan itu oleh pembuat undang-undang diberikan kepada Presiden. Jadi Presiden menentukan jadwalnya. Dan saya menyampaikan exercise-nya. Ya kira-kira 18, 19, 20 kira-kira gitu. Dan kemudian tanggal yang dipilih beliau yang mana ya nanti saya masih menunggu. Terkait penundaan pelantikan, sejumlah kepala daerah terpilih menanggapi keputusan pemerintah tersebut. Ya pokoknya saya ini sebagai pemerintah Jakarta harus tunduk taat patuh kepada pemerintah pusat. Karena kewenangan mengatur itu ada di pemerintah pusat. Termasuk lantik aja dilakukan sepenuhnya kewenangan oleh pemerintah pusat. Mau kapanpun dilantik saya monggo gitu. Kalau ditunda saya tidak masalah, yang jelas penetapan itu yang penting. Tapi prinsip dengan ada pencabutan kok 90% sudah kayaknya sudah jadi. Tadi saya dapat konfirmasi pelantikannya antara 18-20. Tunggu putusan MK yang masih ada berproses. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Partai Golkar menggelar orientasi dan outbound bagi pengurus Dewan Pimpinan Pusat. Acara orientasi ini juga mengundang menteri-menteri dari Partai Golkar serta politikus senior partai. Para senior memberikan materi wawasan ideologi partai.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga diundang untuk memberikan materi soal prospek politik 2025-2029. Sekjen DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menyebut acara ini terinspirasi dari retreat Kabinet Presiden Prabowo di Magelang. Niat pengurus baru mengawali langkah kepengurusan dalam waktu 5 tahun ke depan tentu diperlukan soliditas, kebersamaan, sekaligus penyamaan visi dan persepsi bagaimana pengurus bergerak selama 5 tahun untuk mencapai target-target politik Partai Golkar. Kita pernah melakukan ini waktu 2010 zaman Pak Abu Rizal Bakri. Waktu itu kita membangun soliditas melalui semacam retreat Magelang ini. Jadi sebenarnya ini menduplikasi di internal sekaligus juga menduplikasi acara retreat di Magelang. Pemirsa, usai jeda kabar utama akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, beragam peristiwa terjadi di penjuru negeri hari ini. Kami rangkumkan beberapa di antaranya dalam kabar berikut ini. 2025 gas subsidi 3 kg tidak diperbolehkan dijual di toko-toko pengecer tanpa nomor induk berusaha atau NIB. Hal ini membuat gas melon langka di pasaran. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung mengatakan para pengecer diberi waktu 1 bulan untuk mendaftarkan toko atau warungnya melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Peraturan ini untuk mencegah pedagang nakal dan sebagai cara agar subsidi tepat sasaran. Sebuah bus Brimob yang mengangkut rombongan siswa SMA 1 Porong Sidoarjo mengalami kecelakaan tunggal di lajur tol. Di kilometer 72 exit tol Purwodadi, lajur Pandaan Malang, bus menabrak papan petunjuk arah. Akibat kecelakaan ini 2 orang meninggal dunia. Supir bus Brimob tewas di tempat kejadian, sementara itu seorang siswi meninggal di RS Saiful Anwar Malang. Sedangkan siswa yang luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Medika Lawang dan Prima Husada Lawang. Titik api masih terlihat di lokasi kebakaran di kawasan pergudangan Pantai Indah Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Hingga Sabtu siang, sejumlah petugas masih berupaya memadamkan api yang berada di bawah tumpukan sisa-sisa barang di dalam gudang. Kepulan asap hitam juga masih terlihat di kawasan pergudangan yang terbakar. Pendinginan juga dilakukan untuk mencegah api kembali menyebar. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kabar utama. Baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi,